Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan peluangan bagi kita semuanya untuk hadir di masjid ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat maghrib, dan kita lanjutkan dengan ibadah mengaji dari kitab tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita pada malam hari ini. Bab yang kita sampaikan dari kitab tauhid malam hari ini adalah tentang minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari beriman kepada Allah adalah bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar adalah bagian daripada iman. Kita tahu iman itu ucapan, kemudian keyakinan dalam hati, dan amal perbuatan. Dan sebagian ulama membagi amal hati itu diantaranya adalah amal atau keyakinan hati itu diantaranya ada amal hati, dan diantara amal hati itu adalah kesabaran seseorang di dalam menghadapi takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Secara bahasa as-sabru adalah al-habsu, artinya menahan. Dalam istilah syariah atau istilah tauhid, as-sabru adalah habsun nafsi ala asya wa an asya, menahan jiwa atau menahan hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Menahan jiwa agar terdorong untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasarkan definisi ini, sabar itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ketaatan juga membutuhkan kesabaran. Dan ini seperti yang Allah sampaikan dalam surat Thaha ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu agar sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat itu. Maka mengerjakan sholat juga butuh kesabaran. Dan ini masuk kategori sabar di dalam melakukan ketaatan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu di dalam menghadapi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi maupun petang, semata-mata mengharapkan wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian orang-orang kafir Quraisy, seperti diantaranya adalah Uyainah bin Husain, pembesar kafir Quraisy, yang mau masuk Islam dengan syarat Nabi menjauhi kaum muslimin yang miskin dulu. Orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin itu diusir dulu, baru aku mau masuk Islam. Karena aku nggak mau berteman dan bergaul dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka turunlah ayat ini menegaskan kepada Rasulullah SAW adalah kamu bersabar
di dalam bermuamalah, bergaul, menghadapi orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, baik di waktu pagi maupun petang, yang mereka ikhlas melakukan itu meskipun mereka orang-orang miskin. Sabarlah, hendaklah engkau selalu bersama mereka, jangan lepaskan mereka. Jangan turuti kemauan orang-orang kafir Quraisy itu yang meminta engkau mengusir orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin, lalu mereka baru mau masuk Islam. Maka ini juga butuh kesabaran. Kesabaran di dalam bergaul, bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Nah, itu sesuatu yang membutuhkan kesabaran juga. Karena bergaul dengan kaum muslimin atau bergaul dengan orang itu terkadang ada gesekan, terkadang ada masalah dengan mereka, dan masalah serta gesekan itu tidak membuat kita kemudian menjauhi mereka dan tidak mau bergaul dengan mereka. Seorang muslim mau bergaul dengan kaum muslimin yang lainnya meskipun terkadang harus mengalami masalah atau gesekan atau sesuatu yang tidak mengenakan, itu jauh lebih baik daripada seorang muslim yang diam tidak mau bergaul meskipun akhirnya tidak ada masalah dengan kaum muslimin, hidupnya nyaman. Itu tidak lebih baik. Lebih baik orang bergaul meskipun terkadang harus menghadapi masalah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi maksiat itu juga butuh kesabaran. Mengekang jiwa, mengekang hati, mengekang diri agar tidak mendekati kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabarnya Yusuf alaihissalam ketika menolak ajakan wanita kerajaan untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabb, penjara lebih aku sukai ketimbang aku menuruti apa yang mereka inginkan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau bukan karena engkau memalingkan aku dari ajakan mereka, tentu aku akan cenderung menuruti kemauan mereka. Jadi Nabi Yusuf pertama bersabar menolak ajakan wanita kerajaan untuk melakukan sesuatu yang dilarangkan oleh Allah, ajakan untuk melakukan maksiat, dan Nabi Yusuf berhasil dengan kesabarannya itu untuk menjauhi larangan Allah. Namun beliau tetap menisbahkan kemampuannya menjauhi larangan Allah itu adalah kepada Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberi kekuatan kepada Nabi Yusuf untuk menolak tawaran dan godaan itu, tentu Nabi Yusuf tidak bisa menolak juga karena dia juga manusia. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar di dalam menghadapi takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk. Utamanya takdir-takdir yang buruk, takdir-takdir yang berkaitan dengan musibah, ujian. Nah, ini butuh kesabaran. Meskipun takdir yang enak, yang nyaman, yang nikmat itu juga butuh kesabaran juga. Sabar agar tidak terlena. Sabar agar tidak menggunakan nikmat itu ke dalam maksiat dan dosa. Itu juga termasuk bagian daripada kesabaran yang butuh kesabaran juga. Namun rata-rata manusia seringkali ujiannya adalah pada kesabaran di dalam menghadapi takdir Allah yang sifatnya musibah, sifatnya ujian, sifatnya sesuatu yang tidak mengenakan mereka, tidak sesuai dengan selera mereka. Nah, ini seringkali manusia gagal dan jatuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir li hukmi rabbika." Maka bersabarlah kamu di dalam menghadapi keputusan Tuhanmu, yaitu takdir yang diberikan oleh Tuhanmu kepadamu, apapun itu. Maka bersabarlah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Dan bersabarlah kamu seperti sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi itu ya, ada beberapa pendapat di antara ulama. Namun pendapat yang umum yang masyhur adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, yaitu mereka Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kesabaran mereka patut untuk ditiru dan Allah memerintahkan kita untuk meniru kesabaran mereka.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang bisa bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus menjadi keyakinannya adalah dia harus meyakini bahwa ujian dan musibah itu bagian daripada takdir Allah. Kita tidak berbicara tentang takdir-takdir yang nikmat ya, karena itu lebih ringan untuk kita hadapi. Kita berbicara tentang takdir-takdir yang sifatnya musibah dan ujian. Itu seringkali yang lebih membutuhkan kesabaran. Bahwa ujian dan musibah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada sunnatullah dalam kehidupan. Jadi sunnatullah dalam kehidupan itu diantaranya adalah memberikan ujian kepada seluruh manusia. Tidak ada manusia kecuali diuji. Manusia yang hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mau hidup berarti harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala takdirnya untuk manusia itu, bahkan sebelum menciptakan manusia itu dengan waktu menurut sebagian ulama itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah mentakdirkan segala hal yang berkaitan dengan apa yang akan Dia ciptakan. Maka takdir tentang kita, diri kita, hal-hal yang mengitari kita, apa yang kita alami, seluruh perjalanan hidup kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan kita 50.000 tahun yang lalu, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang harus kita yakini agar kita bisa lebih bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ujian dan musibah. Dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ini sangat banyak, di antaranya adalah dalam surat Al-Mulk. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi tujuan Allah menghidupkan kita itu untuk menguji. Maka kalau orang hidup pasti dapat ujian. Kalau tidak mau ujian gak usah hidup. Karena memang tujuan Allah menghidupkan kita untuk diuji. Kita diuji dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka itu dipertegas juga dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kalian. Saking pastinya, redaksi Allah itu menggunakan dua taukid, dua penguat, lam taukid dan nun taukid. Walanabluwannakum, dan kami pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tidak pasti, akan menguji kalian dengan apapun, baik berupa rasa takut, rasa lapar, kemiskinan, kesulitan hidup, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan ditinggal mati, pergi orang-orang yang kita cintai, was samarat, dan gagal panen. Wa basyyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Dalam surat Al-Ankabut juga Allah mengatakan, hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bisa mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan beriman itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian bukan hanya mengenai manusia biasa, bahkan nabi-nabi itu adalah mereka juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ujian mereka jauh lebih berat daripada umatnya. Rasulullah SAW mengatakan, inna syaddan nasi bala'an al-anbiya, manusia yang ujiannya paling berat itu adalah para nabi, kemudian yang setelah nabi dan seterusnya, dan paling tinggi itu adalah para nabi. Jadi nabi-nabi saja diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih berat, apalagi kita semuanya tentu harus menerima ujian. Nabi bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan ujian, tentu kita harus lebih bisa ridho dan menerima serta sabar menghadapi ujian itu.
cerita-cerita tentang Nabi Muhammad diuji sangat banyak sekali dalam sirah, dalam sejarah bagaimana dakwanya dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy melancarkan serangan-serangan kepada Rasulullah SAW banyak sekali, dan itu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW kalau kita hitung-hitung dengan ujian yang kita terima jauh lebih banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan yang harus kita camkan bahwa takdir terkait dengan ujian dan musibah yang menimpa manusia itu adalah sunnatullah. Sunnatullah itu perkara yang mesti ada dan tidak akan tidak ada. Ya, sudah merupakan aturan Allah yang berulang terus. Dan di antara sunnah itu adalah Allah mentakdirkan musibah dan ujian bagi manusia. Yang kedua, di antara perkara yang kita yakini agar kita lebih ridho, menerima dan bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa musibah dan ujian itu dalilu mahabbatillah. Bukti Allah itu mencintai kita. Di antara yang menunjukkan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa inna Allah azza wa jalla idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai satu kaum pasti Allah akan menguji mereka. Jadi justru ujian itu tanda cinta. Tanda cinta. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Allah akan uji dia. Maka ujian musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah tanda Allah mencintai mereka. Maka selayaknya orang yang mendapatkan cintanya Allah dengan ujian-ujian itu, maka mereka mestinya harus gembira dan senang menerima ujian Allah, bukan malah marah dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, perkara yang harus menjadi keyakinan kita semuanya agar kita bisa lebih bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, terutama takdir yang sifatnya buruk, takdir dalam kacamata kita, karena sebenarnya tidak ada ciptaan Allah itu buruk menurut Allah. Dalam kacamata kita buruk, ya, kita bisa bersabar dalam menghadapinya, maka kita harus meyakini di antaranya adalah bahwa bala, ujian dan musibah bagi orang beriman itu, ya, justru menjadi peringan azab dan hukuman yang harus diterima nanti di akhirat. Setiap manusia pasti berdosa, dan ini sesuatu yang menjadi keyakinan kita semuanya sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun wa yastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Demi Allah, demi zat yang Nabi Muhammad jiwaku berada di tangannya, ya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian gara-gara kalian tidak berbuat dosa. Lalu Allah akan mengganti kalian dengan kaum lain yang berbuat dosa. Lalu kaum itu minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Maka setiap manusia pasti berbuat dosa, pasti bermaksiat di dunia, dan semua itu akan ada perhitungannya nanti di hari akhir. Dan ketika seorang manusia diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah, malapetaka ketika di dunia, sakit, kesulitan dan lain sebagainya ketika di dunia, itu sesungguhnya, ya, mempercepat hukuman di dunia dan itu meringankan hukuman di akhirat, atau bahkan hukuman di akhirat tidak jadi diberikan karena sudah dihukum di dunia. Maka orang kalau sudah disegerakan hukumannya di dunia, itu jauh lebih ringan ketimbang hukumannya itu disimpan kemudian ditimpahkan kepadanya nanti di akhirat. Sementara hukuman di akhirat itu jauh lebih berat daripada hukuman di dunia. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Allah pasti akan mempercepat, ya, sanksi hukuman kepadanya di dunia.
tidak Allah simpan dan diberikan di akhirat, tapi langsung disegerakan di dunia, biar hamba itu mendapatkan keringanan. Karena kalau tidak disegerakan di dunia, dia akan mendapatkan hukuman di akhirat, dan hukuman di akhirat itu lebih berat. Wa idza arada bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah. Dan jika Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, tidak suka kepada seorang hamba, maka Allah akan simpan dosa dia, hukuman atas dosa dia, dan Allah akan berikan nanti di hari kiamat, dan itu akan menjadi lebih besar. Maka kalau kita melihat orang-orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat tapi hidupnya nyaman-nyaman saja, jangan salah, justru itu adalah musibah, itu malapetaka. Karena apa? Karena Allah simpan hukuman atas mereka itu nanti di akhirat, dan hukuman di akhirat jauh lebih berat. Mending orang mendapatkan hukuman di dunia, mending disegerakan hukumannya di dunia, karena itu meringankan hukuman di akhirat, itu bahkan menjadi hukuman di akhirat itu tidak jadi dilaksanakan karena sudah dihukum di dunia. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat di antara perkara yang harus menjadi keyakinan kita juga agar kita lebih bersabar di dalam menghadapi takdir Allah yang sifatnya ujian, ya, bahwa musibah yang mengenai manusia, yang menimpa manusia itu ada dua keutamaan yang menyertainya. Keutamaan pertama adalah takfirus sayyi'at, dihapusnya dosa. Orang ketika mendapatkan musibah di dunia, dia bisa bersabar, maka keutamaan pertama yang dia dapat adalah takfirus sayyi'at, dosanya dihapus. Musibah menghapus dosa. Yang kedua adalah raf'ud darajat, dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika mendapatkan musibah, dia mendapatkan dua kebaikan, dihapus dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia bersabar. Kalau tidak bersabar, tidak mendapatkan keduanya. Dia harus bersabar atas apa yang dia alami sebagai bagian daripada takdir yang harus dia terima, dia ridhoi, dan dia bersabar atasnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauqa yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim min nasabin, baik itu keletihan, kelelahan dalam beribadah, kelelahan dalam perjuangan memperjuangkan Islam, kelelahan dalam menjalankan perintah Allah, mencari nafkah untuk keluarganya dan lain sebagainya, wala wasabin, dan juga sakit, ya, yang menimpahnya, wala hammin, tidak juga kegundahan, wala husnin, tidak juga kesedihan, wala adha, dan juga tidak penyiksaan, wala ghammin, dan juga kegelisahan, hatta syauqa yusyaqwa, bahkan tidak duri yang menusuk dirinya, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah hapus dosa-dosanya karena itu semuanya. Ketika seorang muslim mengalami keletihan, mengalami sakit, mengalami kesedihan, kegundahan karena masalah-masalah dunia, ya, perkara-perkara yang kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar atas itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Di dalam satu riwayat jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah itu dikatakan dalam satu riwayat, ketika Allah itu menghendaki seorang hamba itu dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah lihat amalan hamba itu tidak bisa mendongkrak derajat yang Allah inginkan, maka Allah itu kasih dia ujian-ujian biar dia bisa terdongkrak naik. Jadi sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia soleh, rajin beribadah, terkadang mendapatkan ujian-ujian yang bertubi-tubi, ujian-ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang yang menerima itu berhusnudzon kepada Allah. Karena dalam satu riwayat itu dikatakan, jika Allah itu menghendaki derajat yang tinggi bagi seorang hamba, sementara hamba itu amalnya, ya, tidak sepadan dengan derajat yang Allah inginkan,
maka Allah akan uji dia dengan musibah-musibah yang bertubi-tubi sampai hamba itu mencapai derajat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan seperti itu menjadikan kita semuanya bisa lebih bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan kesabaran itu tentu harus kita buktikan saat pertama kali kita ditimpa, bukan setelah sehari, 2 hari, seminggu baru kita mulai menyadari untuk sabar. Biasanya ujian orang sabar itu begitu ditimpa musibah. Begitu ditimpa musibah, rata-rata orang kan ngumpat, ya, mencela, marah dan lain sebagainya. Karena memang ujiannya saat ditimpa pertama kali itu. Baru besoknya sadar, oh ternyata sikapku tadi tidak benar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu yang benar-benar sabar itu adalah saat tertimpa pertama kali musibah itu, bukan setelah selang beberapa waktu dari musibah yang menimpa dirinya. Itu seperti dalam cerita Rasulullah SAW di Baqi itu ketemu seorang ibu yang meratapi mayat anaknya, jenazah anaknya yang sudah dikubur. Dan tentu meratapi sampai pada kategori niyaha itu dilarang dalam Islam. Menangisi sampai menjerit-jerit, meneriaki kerabat yang wafat, itu namanya niyaha yang dilarang dalam Islam dan bahkan masuk kategori dosa besar. Ketika Rasulullah mengingkari wanita itu nggak ngerti kalau itu Rasulullah SAW. Maka wanita itu bilang kepada Nabi, enak saja kamu bilang sabar-sabar, kamu tidak mengalami seperti yang aku alami. Seandainya kamu mengalami seperti yang aku alami, kamu tidak akan sabar juga. Padahal Nabi ada yang mati nggak anaknya? Mati, anaknya wafat. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabar. Setelah itu wanita ini dikabari bahwa tadi yang menegur dia itu adalah Rasulullah SAW. Setelah dikabari, orang wanita ini datang ke rumah Rasulullah SAW minta maaf dan berjanji untuk sabar. Nah, baru berjanji untuk sabar. Kenapa sabar tidak dari tadi? Maka Rasulullah mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ya tadi, saat pertama kali musibah menimpa kamu, bukan sekarang. Sabar yang sebenarnya itu tadi. Ya, artinya berarti sabar itu, ujian kesabaran yang sebenarnya itu adalah saat musibah pertama kali menimpa kita. Saat itulah ujian kesabaran itu terjadi, dan barang siapa yang bisa lolos maka dia benar-benar menjadi orang yang sabar. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan yang harus kita yakini agar kita bersabar dengan ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita, pahala yang besar atas setiap musibah yang menimpa manusia. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali takdir, dan tidak ada takdir musibah yang ditimpakan Allah kepada manusia kecuali Allah siapkan di baliknya pahala besar. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari salah seorang sahabat marfu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, yawaddu nasun yaumal qiyamati anna juludahum kanat tuqarrat bil maqarid fid dunya lima yarawna min thawabi ahli al-bala. Jadi di akhirat nanti jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika di dunia tidak banyak balaknya, tidak banyak musibahnya, tidak banyak mengalami ujian hidup, itu mereka di akhirat iri kepada orang-orang yang dulu di dunia banyak musibahnya, banyak ujiannya, banyak kesulitannya, banyak kepepetnya di dalam hidupnya, banyak keterbatasannya, banyak kelemahannya. Mereka semuanya iri. Yang dulunya kaya, yang dulunya sehat, jarang sakit, hidupnya nyaman, di akhirat nanti malah iri kepada orang yang dulu di dunia susah terus, banyak musibah terus. Kenapa? Setelah melihat pahalanya, oh ternyata pahala orang yang dapat musibah itu sebesar ini. Kalau tahu aku dari dulu, aku mending dikasih musibah oleh Allah. Bahkan meskipun
kulit dan dagingku dipotong-potong pakai gunting nggak apa-apa. Karena begitu besarnya balasan dan pahala bagi orang-orang yang dulu diuji di dunia. Nah, cuma ini kan masalah gaib. Masalah gaib kita nggak melihat langsung saat ini di dunia. Nah, ini masalah iman lagi. Masalahnya manusia itu ya, janji-janji yang Allah janjikan kepada mereka itu semuanya adalah gaib. Maka orang-orang yang ragu dalam keimanannya tentang perkara-perkara yang gaib, terutama yang berkaitan dengan janji-janji Allah, maka tidak termotivasi untuk lebih bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang sifatnya musibah dan ujian. Beda dengan seandainya janji Allah itu di depan mata langsung. Ini loh pahala orang yang bersabar. Saat itu di dunia diperlihatkan, mungkin manusia bisa bersabar semuanya di dunia. Cuma maksudnya kan di akhirat. Dan inilah pentingnya kita beriman kepada yang gaib itu. Di antara perkara yang gaib adalah janji-janji Allah di hari kiamat, berupa pahala besar bagi orang yang bersabar menghadapi ujian dan musibah yang Allah takdirkan untuk mereka. Sebagian ulama salaf sampai mengatakan begini, laula masaibud dunya lawaridnal qiyamata mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah di dunia, kita semua itu nanti di akhirat pailit semua. Pailit. Lebih banyak dosanya daripada amal kebaikannya. Kalau bukan karena didongkrak oleh musibah di dunia, semua manusia itu pailit. Maka penting ternyata musibah itu, ujian itu, untuk mendongkrak derajat kita dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin besar bala yang menimpa orang, ujian yang menimpa orang, musibah yang menimpa orang, maka semakin besar pahalanya. Jadi besar kecil pahala dari musibah itu tergantung besar kecilnya musibah. Semakin berat musibah, semakin tinggi musibahnya, semakin dahsyat musibahnya, semakin besar pahalanya. Dan Allah tentu sifatnya adalah tidak mendolimi sedikit pun kepada manusia. Manusia yang ditimpa musibah besar ya dikasih pahala besar. Kalau musibahnya kecil dikasih pahala kecil. Seperti itu. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak berbuat zalim meskipun sebiji dzarrah. Kalau baik dikasih baik oleh Allah, kalau buruk dikasih buruk, dan sesuai dengan kadarnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu kita kembali mensegarkan keyakinan kita agar kita bisa lebih bersabar menghadapi takdir Allah, khususnya ujian dan musibah adalah an-nadharu ila man huwa asyaddu bala'an. Penting kita melihat manusia-manusia yang balaknya, musibahnya, ujian itu lebih berat daripada kita. Kita semuanya pernah mengalami musibah dan ujian. Bahkan mungkin sebagian dari kita saat ini sedang mengalami ujian-ujian. Maka di antara tip agar kita bersabar menghadapi ujian yang menimpa kita, kita melihat kepada orang yang ujiannya lebih besar dari kita. Mungkin di antara manusia ada kesulitan, belum punya kendaraan, tapi bisa jalan kaki. Lihatlah orang yang gak punya kendaraan dan gak punya kaki. Banyak orang gak punya kaki, gak bisa kemana-mana. Dengan begitu kita bersyukur dan kita bersabar dengan apa yang menimpa kita. Baru punya sepeda pancal, lihatlah orang yang gak punya sepeda, hanya berjalan kemana-mana. Sudah punya motor, lihatlah orang yang hanya punya sepeda pancal, capek harus mancal sepeda terus kemana-mana. Kita sudah bisa pakai motor, bersyukur. Sudah punya mobil, ya, lihatlah orang yang kadang punya mobil, ya, orang punya mobil kalau ngelihatnya terus orang yang punya mobil yang lebih mewah, nggak bersyukur dia, nggak bersabar dengan mungkin mobilnya suka mogok, mungkin mobilnya nggak ada AC-nya atau mobilnya nggak nyaman dipakai. Kadang orang nggak sabar. Tapi kalau dia melihat yang di bawahnya yang nggak punya mobil, dia akan terdorong untuk lebih bersabar. Sakit misalkan, masih bersyukur. Sakit tapi bisa ke rumah sakit. Banyak orang sakit tapi nggak bisa berobat.
nggak bisa berobat. Sakit kemudian bisa berobat dan bisa keluar dari rumah sakit. Bersyukur. Ada banyak orang bisa ke rumah sakit tapi nggak bisa keluar karena belum bayar. Kalau kita melihat itu, maka kita akan bersyukur atas nikmat Allah yang ada pada diri kita dan kita bersabar menghadapi ujian keterbatasan yang ada pada diri kita. Makanya Rasulullah itu mengatakan unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, ekonominya, strata sosialnya, kehidupannya, pekerjaannya, kecakapannya, dan lain sebagainya. Lihatlah yang di bawah. Wala tanduru ila man fawqakum. Jangan mulu melihat yang di atas, yang lebih. Itu akan membuat kita tidak sabar menghadapi apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Sikap melihat yang lebih bawah itu dan tidak melihat yang melulu yang atas itu membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Apapun nikmat Allah itu, ya, termasuk keterbatasan, ya, itu akan kita syukuri, ya, bukan malah kita murkahi, ya, karena sesungguhnya itu kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang di bawah kita masih untung mendapatkan itu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang harus kita yakini juga agar kita bisa lebih bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang berkaitan dengan musibah dan ujian adalah yakinlah bahwa musibah yang mengenai agama itu jauh lebih berat ketimbang musibah yang mengenai dunia atau fisik. Cuma kecelakaan, cuma sakit, cuma ditinggal orang yang dicintai, cuma bangkrut, cuma pailit, cuma gak dapat untung, dan lain sebagainya. Yang penting masih bisa sholat, yang penting bisa menjauhi dosa dan maksiat, itu jauh lebih penting. Karena musibah yang terberat itu adalah musibah yang mengenai agama. Ketika orang dijauhkan dari ibadah, dijauhkan dari tilawatul Quran, dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari zikir, pikirannya dunia terus, pasar, dagang, bisnis, kerja, gak pernah mikir ibadah. Itu musibah. Meskipun kaya, meskipun hidupnya mudah, punya segalanya. Ada orang ibadah terus meskipun pas-pasan, itu jauh lebih baik. Itu bukan musibah. Keterbatasan hidupnya itu bukan musibah. Yang penting dia bisa beribadah, bisa zikir, dekat masjid, selalu sholat. Itu adalah bukan musibah. Justru itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka kalau kita meyakini itu, musibah apapun yang menimpa dunia kita itu ringan rasanya. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah untuk kita itu kan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu kepada agama kami. Doa di situ nggak ada yang diajarkan Rasulullah itu, ya Allah jangan timpakan musibah itu kepada dunia kami, tidak. Tapi jangan timpakan musibah itu kepada agama kami. Di antara musibah mengenai agama adalah dosa, maksiat, lalai kepada Allah, lalai kepada sholatnya, ya, tidak ingat halal haram dalam mencari nafkah dan sebagainya. Itu musibah yang mengenai agama. Maka musibah-musibah dunia, banjir, kemudian gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya, itu cuma dunia. Itu cuma dunia. Lebih ringan ketimbang musibah yang mengenai agama. Dengan pikiran seperti itu, paradigma berpikir seperti itu, kita akan merasa ringan menghadapi ujian-ujian dari Allah yang sifatnya ujian terhadap dunia kita, hidup kita, atau fisik kita. Kemudian juga perlu kita melihat orang-orang yang lebih mulia dari kita ternyata diuji dengan ujian lebih berat. Kita tidak lebih mulia, diuji nggak sabar. Padahal orang yang lebih mulia diuji dengan ujian lebih berat, sabar. Nabi diuji dengan ujian berat. Nabi Nuh diuji, anaknya kufur. Nabi Ibrahim diuji, bapaknya musyrik. Dia bahkan dilempar di bara api.
diuji. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Nabi Muhammad apalagi? Banyak sekali cerita dalam sirah ujian-ujian Nabi Muhammad. Yang kalau kita menempati posisi Nabi Muhammad gak akan sabar kita. Gak sabar kita. Diserang terus oleh orang-orang kafir. Dikejar mau dibunuh. Terutama setelah pamannya Abu Thalib wafat itu. Itu serangan semakin bertubi-tubi dari orang-orang kafir. Diperangi dan lain sebagainya. Orang-orang yang lebih baik dari kita, lebih mulia dari kita, diuji oleh Allah dengan ujian lebih berat dari kita dan mereka bersabar. Masa kita yang tidak lebih mulia dari mereka hanya diuji dengan perkara-perkara remeh gak bersabar? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Dengan seperti itu, berkaca kepada para nabi, orang-orang terbaik dari kita, lebih baik daripada kita, itu akan membuat kita semakin ringan di dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepada kita. Yang terakhir, di antara poin yang penting untuk kita yakini agar kita bisa lebih bersabar dalam menghadapi ujian Allah adalah bahwa seperti yang sering diulang-ulang oleh para ulama tentang keyakinan akan takdir Allah, bahwa al-khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah, yaitu takdir Allah, itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah SWT itu yang terbaik. Dulu kita mendengar cerita saat pesawat apa dulu yang jatuh itu di Selat Malaka, Lion Air ya atau apa itu? Itu kan ada orang yang cerita itu kan di expose itu. Dia ketinggalan pesawat itu kan dini hari, pagi. Dia ketinggalan. Saat ketinggalan dia merasa menyesal, aduh ketinggalan, hangus tiket. Gak lama kemudian dapat kabar pesawatnya jatuh. Berarti yang lebih baik apa? Pilihan Allah. Seandainya dia tidak terlambat, dia termasuk yang jatuh. Dia termasuk yang jatuh seandainya tidak terlambat. Dulu ada kisah seorang raja. Ini banyak diulang-ulang di dalam beberapa kitab dan juga ustaz-ustaz banyak mengulang cerita ini. Seorang raja yang punya pengawal dekat, punya katakanlah konsultan gitu, atau penasihat. Raja ini tiba-tiba jarinya terputus. Lalu penasihatnya bilang, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi kata penasihatnya, pengawalnya, itulah yang terbaik. Tersinggung raja, masa jarinya terpotong dibilang yang terbaik. Lalu di penjara ini pengawalnya ini, penasihatnya di penjara, dihukum di penjara, masuk penjara dia. Kemudian raja pergi mengembara bersama beberapa pasukan prajurit. Di tengah hutan ditangkap oleh suku setempat yang mereka terbiasa untuk mempersembahkan manusia. Jadi mereka itu dipersembahkan kepada peribadatan mereka. Jadi dieksekusi semua pasukan dieksekusi oleh mereka, dibunuh oleh suku itu. Tinggal rajanya. Begitu rajanya mau dieksekusi, melihat jarinya apa? Terputus, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak mau mempersembahkan sesuatu yang cacat. Untuk Tuhan itu harus yang sempurna. Maka dia diselamatkan oleh jarinya yang terputus. Begitu dia mendapatkan itu, dia teringat pengawalnya, penasihatnya yang di penjara. Oh, ternyata benar yang dikatakan oleh penasihatku, bahwa terputusnya jariku itulah yang terbaik, itulah pilihan Allah. Maka dia langsung pulang menemui penasihatnya yang di penjara tadi, dikeluarkan. Ternyata benar kata-kata kamu, aku diselamatkan, gak jadi dieksekusi oleh suku di satu tempat gara-gara jariku terputus. Benar kamu. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan di penjara, berarti kamu kena musibah. Apa terbaiknya di penjara? Kata dia, iya terbaik juga aku di penjara. Seandainya aku nggak di penjara, aku pasti ikut engkau mengembara. Pasti aku juga akan dieksekusi. Maka al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menimpa kita, itu memang pasti menimpa kita dalam takdir Allah. Yang ditakdirkan oleh Allah untuk menimpa kita nggak mungkin tidak menimpa kita. Dan yang ditakdirkan oleh Allah pasti menimpa kita,
atau yang ditakdirkan Allah tidak menimpa kita pasti tidak menimpa kita. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menguatkan akidah kita tentang keyakinan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian daripada rasa cinta Allah. Musibah yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah bagian daripada cinta Allah kepada kita, sehingga sesuatu yang harus kita ridhoi, bahkan kita syukuri. Ya, karena derajat orang itu mensikapi takdir Allah paling tinggi itu bersyukur. Ya, minimal bersabar. Sabar atau ridho, dan yang paling tinggi itu adalah bersyukur atas apapun yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Silakan jemaah kalau ada pertanyaan. Ya. Apa bedanya hukuman dengan musibah atau ujian bagi umat muslim? Pertama, yang kedua, jika ada seseorang yang durhaka orang tuanya itu, pada mereka akan dihukum, disegerakan hukumannya di dunia dan juga nanti akhirat akan mendapat hukuman. Itu seperti apa? Musibah bisa hukuman, bisa tidak. Karena musibah itu bisa mengenai juga orang yang beriman, orang yang tidak melakukan dosa, tidak sedang melakukan dosa tapi dikasih musibah sekedar agar Allah ingin mengangkat derajatnya. Bisa jadi. Jadi tidak selalu musibah itu hukuman, tapi terkadang jadi hukuman kalau memang dia melakukan kesalahan, terjadi musibah itu bisa berarti hukuman. Dan itu tujuannya diantaranya adalah agar Allah Subhanahu wa taala meringankan hukumannya di akhirat. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagaimana tadi dalam hadis sebutkan. Kemudian di antara kedzaliman atau dosa yang disegerakan azabnya di dunia selain kedzaliman, itu di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Orang kalau durhaka kepada kedua orang tua itu di antara dosa yang disegerakan sanksinya, hukumannya dan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka kita bisa lihat anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya hidupnya sengsara, hidupnya banyak musibah, banyak ujian, banyak kesulitan. Meskipun tidak selalu seperti itu. Karena terkadang Allah membiarkan seorang hamba terus terjerumus dalam dosa dan maksiat, bukan membenarkan dosa dan maksiatnya, tapi justru Allah ingin menimpakan hukuman yang lebih berat nanti di akhirat. Nah, ini namanya istidraj. Jadi di dunia dibiarkan dia berdosa, bermaksiat, durhaka, kemudian tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah. Sebelum dia bertaubat, maka akan mendapatkan hukuman sanksi yang berat nanti di akhirat. Dan umumnya orang ketika sudah dihukum di dunia, ya, itu tidak dihukum di akhirat selama dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, seperti seorang wanita dari suku Romidi, ya, yang berzina kemudian dirajam oleh Rasulullah SAW, dan itu bagian daripada taubatnya. Rasulullah SAW mengatakan ketika wanita itu dicelah oleh kaum muslimin saat itu, karena Rasulullah SAW menyolati dia. Ya Rasulullah, kok engkau mau menyolati pezina ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, laqad tabat taubatan law wuzi'at ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia itu telah bertaubat dengan dia dirajam. Itu adalah bagian daripada taubatnya. Dan taubatnya itu kalau mau dibagi kepada 70 penduduk Madinah cukup. Kalau ada 70 penduduk Madinah berdosa, bergelimang dalam dosa dan maksiat, cukup di-cover, ditutup oleh taubatnya salah seorang wanita yang dirajam oleh Rasulullah SAW. Artinya dia sudah tidak akan mendapatkan hukuman di akhir. Tapi apakah mesti seperti itu? Yaitu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak cukup dengan hukuman di dunia, maka Allah akan menghukum lagi nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Terkait dengan tadi orang yang iri karena tidak pernah dapat hukuman di dunia.
Allah. Satu. Kaitannya dengan kedua, ada yang berpendapat bahwa kita tidak boleh berdoa untuk kita menjadi orang yang sabar, karena nanti pasti akan sama juga dengan kita minta uji. Makin besar kesabarannya berarti ujiannya kan semakin berat, dan itu kan nggak akan sanggup, gitu. Bisa jadi nggak akan sanggup. Apakah benar Rasulullah pernah melarang seperti itu? Saya tidak menemukan ada hadis Rasulullah yang melarang kita untuk minta bersabar. Malah doa-doa yang sering kita dilantunkan oleh kaum muslimin ya permohonan agar diberikan kesabaran, Dan dalam Al-Quran juga ada doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar diberikan kesabaran atau kepada orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dalam Al-Quran itu agar diberikan kesabaran. Di antaranya dalam kisah perang Paulut dan Jalut itu kan ada gimana bunyinya itu. Falamma fasala Tawrul junud wa minhar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'am fa innahu minni illa man yatarqa wa tam yadi fasyadu min qalina wa lam yajawaz wa lam qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud qala alladhina yadunna annahum mulaqullah kam min fi'atin qala alladhina wa lam fi'atan katsiratan fi dinna Allah ma'as sabirin wa qalu ada yang tahu kan? Sampai lupa. Yang jelas itu doa agar minta diberikan kesabaran. Kesabaran dan keteguhan di dalam menghadapi orang-orang kafir. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Rabb, ya Tuhan, berikanlah kami kesabaran. Jadi malah Al-Quran memerintahkan agar apa? Kita diberikan kesabaran. Jadi tidak dilarang orang minta kesabaran. Gak harus juga kita minta diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sabar saja. Karena ujian itu bagian dari sesuatu, pasti kita akan diuji. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian daripada takdir. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sudah ada semuanya. Jadi rencana perjalanan kita sudah ada, takdir untuk kita. Tinggal kita minta sabar saja. Karena ujian pasti akan ada. Apapun itu. Yang penting kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi, Pak? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.